Besti, musim penghujan sudah di depan mata nih. Tetap selalu waspada ya. Apalagi curah hujan beberapa hari belakangan ini bikin ngeri. Pekan kemarin, 3 siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan meninggal dunia. Sementara 1 orang lagi dikabarkan mengalami luka-luka akibat robohnya tembok di sekolah. Hujan deras memicu genangan air sepinggang orang dewasa yang tak bisa ditahan oleh tembok panggung kegiatan sekolah. Tembok yang runtuh pun menimpa siswa yang tengah berada di bawahnya. Besti, sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau di musim hujan sebagian besar warga Jakarta pasti deg-degan. Gak hanya karena hujan lokal, banjir kiriman dari daerah penyangga serta luapan air laut pasang pasti membuat pusing 7 keliling siapapun pemimpin Jakarta. Menurut sejarah nih Besti, air merendam Jakarta dengan skala yang besar sudah sejak tahun 1918 loh. Karenanya ya maklumi aja dah. Banjir pasti ada karena memang permukaan tanah Jakarta yang semakin turun tahun demi tahun. Nah, di saat seperti ini Besti, yang super sibuk siapa hayo? Apa? Petugas damkar? Ada benernya juga sih Besti. Tapi kalau yang ini gak berfungsi, Jakarta bisa tenggelam. Ya, ini dia Besti. Pintu air dan rumah pompa yang ada di Ancol, Jakarta Utara. Tim OMG mau langsung cek fakta nih. Bagaimana sih kesiapan dan alur kerja dari sebuah rumah pompa air? Let's check it out, Besti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa, Mas? Rozik. Mas Rozik ya? Mas, ini lagi mantau apa nih, Mas? Kita lagi mantau pel air nih, untuk ketinggian air. Pel air untuk nih. Oh, jadi salah satu alur kerja dari Mas Rozik ini untuk di pompa air ini pertamanya kayak gini ya, Mas? Iya, betul. Jadi mantau pel air namanya Iya, nih. untuk mengetahui ketinggian air kalinya. Oh, oke. Sebelum kita mengoperasikan pompanya. Sekilas info aja nih Besti. Bangunan pompa air Ancol atau disebut rumah pompa dan drop Ancol ini sudah ada sejak tahun 1996 loh. Dan wilayah cakupan dari pompa ini meliputi wilayah Pademangan, Gunung Sahari, dan juga wilayah Kemayoran tuh. Ini ruangan apa, Mas Rozik? Ini ruangan untuk panel-panel kita. Oh. Jadi pengoperasiannya dari sini semua. Oh, gitu. Iya. Kalau emang ketinggian airnya udah emang harus kita nyalain. Ini panel untuk per pompa nih. Ini pompa 1, pompa 2, pompa 3. Jadi Besti, menurut penjelasan dari Mas Rozik, di rumah pompa air Ancol ini terdapat 3 pompa dengan kekuatan yang berbeda. Untuk mesin pompa yang pertama, kapasitasnya nggak terlalu besar Besti, hanya 3.500 liter per detik. Untuk mesin pompa yang kedua dan ketiga, lebih besar Besti. Kapasitasnya mencapai 5.000 liter per detik. Dengan begitu, total kapasitas dari rumah pompa air Ancol ini mencapai 13.500 liter per detik. Sebelum kita nyalain, ini sebenarnya ada waktunya. Oh, gitu. Kita setelah nyalain MCB, kita nggak bisa langsung on-in. Kita nunggu 50 sampai 60 detik. Oh iya Besti, bukan hanya memompa air sungai ke laut, pompa air Ancol ini juga mempunyai fungsi untuk membantu penanganan banjir aerob yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut loh. Nah, Mas Rozik, ini airnya mengalir ini apa karena tadi mesinnya udah dinyalain ya, Mas? Iya, betul sekali. Oh, gitu. Nah, inilah kendala kita selama ini itu apa? Apa, Mas? Sampah. Oh, sampah. Oke. Sampah itu selalu jadi kendala utama mesin. Mesin ya. Kalau sampai dia masuk seperti tali, kayu, itu akan merusak mesin. Oh, gitu. Iya. Makanya tuh bisa dibilang juga Mas ke warga Jakarta jangan buang sampah di barangan ya. Apalagi di kali itu ya, Mas ya. Iya, sangat. Menyulitkan tim Mas Rozik nih, Besti jadinya nih. Dan ini akhirnya kalau kayak gini mau nggak mau dibantu pakai alat. Iya, betul. Alat apa nih Mas namanya, Mas? Ini saringan meh. Saringan meh. Iya. Atau alat untuk ngeruk sampah ya. Ngeruk sampah. Jadi nanti mau dinyalain nih, Mas? Oke, siap tuh. Oke. Kita lihat nih Besti gimana cara kerja sih mesin pengangkut sampahnya atau pengeruk sampah nih. Agar kinerja dari pompa air tadi nggak terganggu.
Jadi Besti, saat pompa air diaktifkan, mesin pengeruk sampah ini juga harus beroperasi tuh. Sebab sampah akan menjadi masalah yang serius jika masuk atau tersedot oleh pompa yang sudah diaktifkan tadi. Awalnya membuat beban pompa semakin tinggi, panas, hingga akhirnya bikin rusak pompa. Sampah-sampah yang terjaring selanjutnya dibawa oleh mesin conveyor dan masuk ke bak penampungan sampah. Dan nantinya akan dibuang oleh petugas lainnya. Besti, perhatikan alat pemantau debit air ini ya. Bila ketinggian air sudah mencapai 60 cm, salah satu mesin pompa sudah harus dinyalakan. Tapi bila sedang hujan, walau belum 60 cm, mesin pompa 1 sudah harus dinyalakan. Selanjutnya, saat ketinggian air mencapai 80 cm, petugas akan menyalakan mesin pompa kedua. Begitu pula seterusnya. Jika hujan semakin deras, maka ketiga mesin pompa harus dalam keadaan aktif. Jadi nggak sembarang ya, Besti. Setelah melihat cara kerja pompa air yang jadi senjata terakhir penanganan banjir Jakarta, sekarang kita menuju ke belakang nih, Besti. Mas Rozik, ini pembuangan yang tadi, Mas? Iya betul, air yang dari kali tadi masuk ke mesin, dibuang. Nah ini pembuangannya ke sini, langsung ke laut. Jadi tadi yang si mesin pompa satu tadi dinyalakan, iya, betul. Airnya ke sini nih? Iya betul. Wah, tadi berapa debitnya berapa, Mas? Tadi saya lupa. Ini yang 3.500 liter per detik. 3.500 liter per detik, Besti, itu bisa lihat. Wah. Weleh, deras banget ya, Besti. Padahal yang aktif cuma satu pompa aja loh. Gimana kalau diaktifkan semuanya ya? Nah Besti, jadi paham kan? Tanpa rumah pompa yang ada di Ancol ini, Jakarta bisa tenggelam. Apalagi permukaan air laut sudah lebih tinggi dari daratannya. Nah Besti, ini di sini apa nih? Pintu air apa nih, Mas Rozik? Ini pintu air untuk menyekat antara air kali dengan air laut. Oke. Nah sekarang kita lihat perbedaan ketinggian air kali dengan air laut. Waduh, beda ya, Mas Rozik ya? Sangat-sangat beda. Jadi ini air kali, ini air laut. Air laut udah lebih tinggi ya? Iya betul. Waduh. Warga Jakarta sudah bisa ambil ancang-ancang nih. Kenyamanannya bergantung pada pompa-pompa ini. Biar pompa lancar dan berfungsi baik, ya jaga juga lingkungannya terutama sungai biar bersih dan bebas sampah. Bayangkan saja bila pompa ini tersendat di saat hujan deras dan pasang tinggi terjadi. Jakarta pasti tenggelam, Besti. Aduh, semakin ngeri kan?